Ini dapur saya. Nah, dapur saya. Ini ada gajah. Ini anak gajah. Ini gajah, ini anak gajah. Ini makan. Kita baru selesai makan sama Pepes setelah capek keliling Jawa Barat dan Jateng, Majalengka, Cirebon, Kuningan, ya. Dan tentu pastikan ceritanya cerita tentang Pilpres. Ya, Pilpres sudah makin jelas pasangannya. Yang pertama, Pak Anies kan sudah berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian Pak Ganjar sudah berpasangan dengan Pak Mahfud MD. Pak Anies dengan Gus Muhaimin disingkatlah Amin. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud disingkatlah Gama. Kemudian Pak Prabowo sama siapa nih? Jagoan Kang Deddy, ya kan? Sebenarnya bukan urusan jagoan ya. Itu adalah urusan pilihan yang mungkin orang nggak akan tahu latar belakang pilihan dan keterpilihan. Yang pertama, saya ini bisa. Ini masih ada pelanggaran nih, nyimpan plastik di sini nih. Harusnya ini tuh untuk para daun, bukan plastiknya di sini. Nah, saya ini mengidolakan Pak Prabowo ya dari dulu, sejak zaman mahasiswa. Bagaimana dia bisa membangun kekuatan militer Indonesia dengan baik, memimpin Kopassus dengan baik, dan ya tanpa kita mengenyampingkan pemimpin yang lain. Pasti semua pemimpin dicintai. Tetapi Pak Prabowo ini pemimpin TNI yang begitu dicintai oleh anak buahnya. Boleh tanya deh ke jajaran Kopassus di Batu Jajar. Saya ini tiap malam hampir banyak ketemu orang loyal sama Pak Prabowo, para pensiunan itu karena satu, kepemimpinannya mengesankan dan begitu mencintai anak buahnya. Nah, bagaimana seorang Prabowo Subianto? Saya mau cerita nih Pak Prabowo. Pertama, ketika mimpin di Kopassusnya sangat baik dan dicintai oleh anak buahnya. Itu pertama. Sampai sekarang loh, para pensiunan tuh loyal dan cinta banget sama dia dan selalu mengatakan ini adalah pemimpin saya yang membuat kenangan yang sampai sekarang tidak pernah saya lupakan. Sayang sama anak buah, dan yang paling utama adalah tidak pernah makan keringat anak buah, tidak pernah makan jatah anak buah, dan selalu menambah jatah anak buah dan mensejahterakan anak buah. Itu ciri khasnya loh. Terus kemudian Anda bayangin loh, Anda itu, kita ini belum tentu bisa hidup seberatnya Pak Prabowo. Saya aja belum tentu bisa loh. Apa belum tentu? Begini, ketika reformasi, sebelum reformasi, Pak Prabowo itu sangat dekat dengan tokoh-tokoh reformasi loh. Waktu itu ya, tokoh reformasi waktu itu kan Pak Amin Rais, waktu itu loh. Kemudian waktu itu ada, kalau cendekiawannya ada Cak Nur Nurholis Majid, ada Cak Nun gitu kan, Cak Nun, Kiai Kanjeng, M. Hainun Najib, dan banyak tokoh-tokoh pergerakan yang dekat dengan Pak Prabowo, terus kemudian dengan Gus Dur. Cuman kalau dengan Ibu Mega saya belum begitu tahu kedekatannya. Nah, kemudian tokoh-tokoh reformasi lainnya udah waktu itu kan ada Fadly John, ada Fahri Hamzah, dan banyak lagi lah tokoh-tokoh. Anda bayangin Pak Prabowo ini waktu reformasi dekat dengan mereka, kemudian diperintahkan menculik para aktivis. Kemudian dia tidak menculik dalam artian diculik kemudian hilang nyawanya, enggak. Dia diculik, diamankan, dan kemudian dikembalikan dalam keadaan sehat. Dan aktivis itu menjadi sahabatnya sampai hari ini. Yang terakhir yang meninggal dari aktivis itu adalah Wakil Ketua Komisi 3, Bang Desmond. Kemudian ada Pak Haryanto Taslam yang salah satu putrinya anggota DPR RI. Dekat, diperintahkan untuk menculik sebagai TNI, dia jalankan, tetapi orangnya diselamatkan. Top kan? Kemudian ketika reformasi terjadi, apa sih yang dialami Pak Prabowo?
dekat dengan para aktivis, kemudian Pak Harto terjatuh, dan oleh keluarga Cendana Pak Prabowo dituduh sebagai orang yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh reformasi untuk menggulingkan Pak Harto. Dituduh bekerja sama dengan tokoh-tokoh reformasi untuk menggulingkan Pak Harto, yang pada akhirnya terjadilah perpisahan. Sebuah keluarga yang utuh, yang harmonis, yang penuh dengan cinta, tiba-tiba berpisah hanya karena keadaan politik. Pak Habibie jadi presiden. Kemudian tentunya karena situasinya sudah semakin terkendali, sudah semakin aman, ibu kota sudah semakin nyaman, Pak Prabowo ingin menghadap presiden. Apa yang didapat? Tuduhan dia akan melakukan kudeta terhadap presiden. Di sini dituduh membuat gerakan reformasi yang melahirkan turunnya Pak Harto, diganti oleh presiden baru, wakil presiden naik jadi presiden Pak Habibie. Di sini dia mendapat tuduhan akan melakukan kudeta. Setelah itu dia diberhentikan dengan tuduhan penculikan. Dan akhirnya gimana deh kalau kita jadi dia? Aduh, habis hidup ini, hancur lebih. Hancur lebur, habis itu, hancur lebur. Tapi dia tetap berdiri dengan tegak, dan akhirnya karena dia dekat dengan salah seorang pangeran Yordania, pergi ke Yordania, tinggal di sana. Tapi spirit untuk balik ke dalam negerinya sangat kuat, dan dia bikin partai, dan seperti hari ini. Nah, saya ingin ceritanya adalah apa sih yang ada dalam pikirannya? Kegelisahan terhadap bangsa, kegelisahan terhadap negara, yang dia ingin negara ini menjadi mandiri. Negara ini mengelola sumber daya alam, tidak dijual bahan mentah, tapi dijuallah bahan baku, apalagi bahan jadi. Kita punya nikel, tetapi dijualnya bahan mentah nikel. Kita punya bauksit, kita dijuallah bahan mentah bauksit. Kita akhirnya apa? Yang kaya negeri-negeri lain. Maka itu ide dasar dia. Maka kata dia, kita harus punya mobil sendiri. Idenya sama dengan Pak Habibie. Pak Habibie punya pesawat terbang, punya kapal laut. Sama, kita harus punya mobil sendiri. Dan di industri pertahanan lahirlah Maung sekarang. Nah, ide hilirisasi ini hasil kekayaan alam, tidak boleh dijual dalam bentuk bahan mentah. Sama yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Maka dia dukung tuh Pak Jokowi. Hilirisasi, agar melahirkan apa? Keadilan. Keadilan apa? Agar orang-orang miskin itu terobati, agar orang-orang miskin mendapat makan yang cukup, agar orang-orang miskin perumahannya cukup, agar anak-anak Indonesia bisa sekolah tinggi, mesti tidak punya biaya. Dan ingat loh, Pak Prabowo di Universitas Pertahanan itu digratiskan loh, anak-anak ber-IQ tinggi sekolah di situ, anak tukang bubur, tukang beca, sekolah itu free. Dan lahir orang-orang hebat. Dan ingat loh, di antara kita yang ngomongin apa aja tinggi-tinggi, justru Unhan loh yang beresin air melalui Kemenhan. Air, orang Gunung Kidul nggak punya air, sekarang punya air. Orang NTT nggak punya air, sekarang punya air. Di berbagai tempat. Kata kita ini ngomongnya tinggi-tinggi, rakyatnya nggak punya air, diberesin. Nah, apa sih yang menjadi kegelisahan dia? Dia gelisah kalau bangsanya direndahkan oleh bangsa lain. Bangsa kita udah bisa bikin pesawat, keren dong. Bangsa kita bisa bikin kapal laut, keren dong. Bangsa kita sekarang udah bisa bikin mobil, keren dong. Siapa sih yang suka merendahkan kemampuan bangsa kita sendiri? Di negara kita sendiri yang ngomongnya seolah-olah paling nasionalis, paling NKRI, tapi ke luar negeri, hey, nolak hilirisasi, pengennya jual bahan mentah. Biar dapat apa? Biar dapat perlindungan dari bangsa lain. Disebut orang yang berpihak pada kepentingan dunia internasional. Banyak loh tokoh di Indonesia yang begitu. Nah, bicara persoalan hari ini, pasti Pak Jokowi juga apa sih yang menjadi kegelisahan dirinya? Ingin pembangunan yang dia tata ini berkesinambungan, tidak mati di tengah, tidak dipotong bertengah, dan orangnya berkomitmen untuk memimpin bangsa ini.